Salam sejahtera bagimu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Allah, agar kami boleh memahami dengan benar. Roh Kudus menuntun kami untuk sungguh-sungguh hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Yeremia, pasal 1, ayat 11 sampai ayat 19. Sesudah itu, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badan." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya Aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah tanggung jawab hamba Tuhan. Pasanan tengkona peswana puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan dengan tugas memberitakan penghukuman Allah atas bangsa sendiri bukan hal yang mudah. Apalagi hukuman yang akan datang itu menggunakan bangsa musuh yang akan menyerang dan menjajah mereka. Sungguh ini merupakan hal yang amat sulit. Saudara-saudara, salah seorang nabi agung Yehuda, Yeremia, juga merasakan sulitnya menerima tugas tersebut. Apalagi ia masih muda dan belum berpengalaman. Namun justru Tuhan memilih dan memakainya. Tuhan memilih hambanya sejak ia masih dalam kandungan. Pemilihannya berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Maka respons yang patut ialah menyambut dan mengucap syukur atas kepercayaan itu. Tuhan yang memilih juga menyertai dan menyertakan kuasanya. Kuasa membangun kembali yang sudah punah, atau pohon badam di musim semi menandai berakhirnya musim dingin, akan Allah wujudkan melalui hukumannya.
Dua petunjuk ini mengokohkan hal yang memang sulit itu, mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Tugas yang nampak mustahil, namun bersama Tuhan, hamba yang setia pasti mampu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bangunan apa yang harus dirobohkan dan dihancurkan pada masa kini? Bangunan kesombongan manusia dan kemegahan diri atas perbuatan dosa yang merusak, agar Tuhan dapat membangun kembali di atas puing-puing itu bangunan yang berdasarkan Kristus, suatu kesaksian mulia akan perbuatan besar Tuhan yang menyelamatkan manusia. Itulah tugas-tugas hamba-hamba Tuhan masa kini. Jadilah hamba yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Engkau karuniakan ruang dan waktu untuk boleh bersama-sama menghayati kebenaran firman-Mu melalui renungan harian Toraja dari tengah-tengah jemaat Satria Kasih. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh memberi penghayatan iman kepada kami akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami menjalani kehidupan ini, menyatakan kesaksian mulia akan perbuatan besar Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kiranya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh-sungguh mengemban tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dalam tugas dan peran di mana Tuhan percayakan kami. Kami mohon kiranya kuasa kasih-Mu pun terus menuntun kami mengerjakan segala tanggung jawab, sehingga lewat apa yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Topanglah kiranya anak-anak dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam pendidikan dalam masa muda mereka. Kuatkan dan berkatilah setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka pun senantiasa berbahagia di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan di masa tuanya. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Kiranya oleh hikmat Allah, mereka pun akan tetap kuat menanggung apa yang sedang mereka hadapi. Dan tentu dalam harapan dan kerinduan kami bersama, oleh kuasa-Mu, melalui upaya perawatan yang mereka terima, mereka akan pulih dari sakit. Yang berduka cita, Tuhan, sumber kekuatan, penghiburan yang sejati, kiranya terus menguatkan dan menghiburkan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami terus mengimani bahwa kuasa-Mu akan menuntun setiap langkah kami untuk dapat menanggung segala perkara. Dan kami percaya oleh kuasa-Mu juga, maka kami pun tetap mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Berkati majelis gereja dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat, menata pelayanan dengan baik bersama dengan pengurus OIG, bahkan juga pengerja gereja, panitia yang ada, boleh bersama-sama mengemban tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh kerendahan hati, dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami di usia yang Tuhan karuniakan, mensyukuri berkat Tuhan melalui pertambahan usia ataupun pencapaian-pencapaian mereka. Kiranya apa yang Tuhan karuniakan senantiasa juga
mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, dan juga akan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya oleh kuasa-Mu menuntun para pemimpin bangsa kami, agar juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan dimanapun sahabat renungan harian berada saat ini, kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan akan terus melingkupi kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka pun bersuka cita di dalam Tuhan. Segala hal yang dijumpai, terus diyakini bahwa Tuhan sumber pertolongan akan memberikan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.